Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat UB Radio yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada pagi hari ini atau siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk masih tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah Ramadan yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita laksanakan dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan kita, memberikan hikmah pada iman dan Islam kita, sehingga semakin hari, semakin ujung di bulan suci Ramadan, kita semakin mendapatkan rahmah dan berkahnya Allah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Selawat beriring salam semoga tercurah kearifan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh istri, sahabat, para tabi'in dan siapa saja yang mengikuti jejak kehidupan beliau sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan saya dan para sahabat radio atau sahabat UB Radio bisa juga kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UB Radio yang dirahmati Allah SWT, insya Allah pada siang hari ini kita akan berbicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan perkembangan keimanan dan keislaman banyak umat Islam di dunia ini, termasuk yang terkhusus di Indonesia. Ada banyak hal yang kita temukan saat ini. Umat Islam mungkin sudah merasa beberapa hal yang dulu di awal-awal mengenal Islam adalah hal yang mulai dibikin samar. Dibikin samar artinya dalam hadis, dalam Al-Quran sudah tegas larangannya, namun seringkali dihiasi dengan kata-kata yang milenial, kata-kata yang beristilah baru, lalu kemudian istilah-istilah syariat, istilah-istilah yang sudah ditetapkan oleh agama itu menjadi rancu dan seringkali kita tidak bisa membedakan antara apakah ini larangan atau kadang juga kita sering menganggap itu sebuah kebiasaan. Maka ini perlu diluruskan. Paling tidak contohnya adalah beberapa hal yang berkaitan dengan ramal-meramal, ya. Ada istilahnya zodiak. Nah, ini kan sering anak-anak muda ini kalau sudah berbicara tentang bintang, waduh sudah ramai ini. Kamu bintangnya ini, bintangnya itu, ya. Banyak, padahal sudah banyak bintang, yaitu bintang film. Masih banyak direcoki dengan bintang-bintang lain. Sebenarnya yang berkaitan dengan bintang ini, misalnya bintang film itu adalah biasa saja. Tapi yang jadi masalah ketika bintang atau zodiak ini sudah mulai menggeser keyakinan kita, sudah mulai menggeser keteguhan kita, sudah mulai menggeser iman kita kepada Allah SWT. Bahwa sesungguhnya dalam surat Al-Ikhlas itu sering kita dengar dan mungkin kita semua hafal, ya, ada kata-kata Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung. Tapi pada akhir-akhir ini kita sering menemukan kasus, terutama anak-anak muda itu yang percaya dengan ramalan bintang, ya, ramalan bintang. Ya, nah ini berbahaya
Dan parahnya lagi, berbahayanya itu sampai kepada masalah akidah kita. Sesungguhnya tidak ada tempat bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang prinsip akidah, prinsip tauhid dalam diri kita yang harus kita pertahankan. Bahwa apapun dan bagaimanapun besarnya, bagaimanapun kuasanya, bagaimanapun luar biasanya hamba Allah atau siapapun di dunia ini, tidak ada apa-apanya kecuali Allah lah yang memiliki kekuasaan, Allah yang bisa memberikan mudarat, dan Allah juga yang bisa memberikan manfaat kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Lalu apa kata para ulama tentang orang-orang yang percaya tentang ramalan-ramalan ini dengan ramalan bintang, ya, atau juga disebut dengan horoskop, ya, zodiak. Tapi bukan astronomi, beda lagi kalau itu. Kalau itu ada sejarah ilmunya, ada ilmiahnya. Nah, ini adalah sama sebenarnya dengan yang berkaitan dengan takhayul, ya, takhayul. Bahkan Islam itu datang justru untuk menghapus itu. Nah, ini yang perlu kita ingat, bahwa Islam itu datang untuk menghapus kepercayaan seperti itu. Dan kepercayaan itu hanya tinggal satu, yaitu kepercayaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kemudian akidah kita, iman kita kemudian dikotori oleh kepercayaan yang justru Islam itu datang untuk menghapusnya, ya, termasuk yaitu tadi itu ramalan bintang tadi itu. Maka ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Maniktabasa ilman minan nujumi, iktabasa sa'batum minas sihra, zada ma zada." Barang siapa mengambil ilmu perbintangan, nah, maksudnya adalah ilmu yang berkaitan dengan ramal-meramal dengan bintang itu, maka ia berarti telah mengambil salah satu cabang sihir, akan bertambah dan terus bertambah. Sahabat UB Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini perlu menjadi bahan renungan kita bersama. Apakah kita termasuk orang yang hobi membaca itu, ya? Seringkali kan itu kalau ada di koran, wah itu di koran itu mulai ramalan bintang. Oh sudah, ini jangan-jangan kalau beli koran tujuannya cuma satu, lihat ramalan bintang. Nah, ini masalah dengan akidah kita. Oleh sebab itu, orang yang membaca, percaya, ya, atau mengilmukan tentang hal ini, berarti dia sudah mengilmukan salah satu di antara ilmu nujum, ya, ilmu perbintangan. Dan salah satu cabang daripada ilmu sihir itu adalah, salah satunya adalah masalah perbintangan. Jadi secara tidak langsung juga, secara tidak langsung, bahwa ketika kita belajar tentang zodiak ini, percaya tentang zodiak ini, bahkan kita juga kemudian berusaha untuk menjadi ahlinya, maka sesungguhnya kita sedang belajar salah satu cabang ilmu sihir, ya. Nah, padahal dalam Islam masalah sihir ini adalah masalah yang sangat-sangat krusial untuk menentukan bahwa akidah seseorang itu masih murni apa tidak. Di lain hadis juga disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, di situ disebutkan, laisa minna man tatayyar au tutayyar lahu au tukahin au takahanu au tukahin au sahir au suhiralahu. Jadi ditegaskan kembali tentang hal ini bahwa bukan termasuk golongan kami. Artinya kalau orang sudah mulai belajar tentang ilmu nujum, ilmu perbintangan, yang termasuk salah satu cabang daripada ilmu sihir, maka laisa minni, terus laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Berarti
untuk berharap syafaat Nabi tidak mungkin nanti. Orang-orang seperti ini, orang-orang yang belajar tentang ilmu sihir ini. Jadi bukan termasuk golongan kami, ya. Siapa saja yang beranggapan sial atau membenarkan orang yang beranggapan sial. Nah, ini kata-kata yang sering disebutkan oleh anak-anak semua, sial saya. Ini tidak boleh. Dan orang yang mendengarkannya kemudian percaya dengan kesialan itu. Nah, ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami. Jadi tidak ada sebenarnya kesialan itu, nggak ada, ya. Yang ada itu memang sudah takdir Allah. Bagaimanapun kita menghindar dengan takdir Allah, kalau memang sudah waktunya terjadi, ya terjadi. Jadi semua yang kita lakukan, semua yang kita alami, dan semua yang terjadi di dunia ini atas diri kita ataupun orang lain itu adalah takdir, bukan karena sial, ya, bukan karena sial, ya. Dan di dalam firman Allah dalam surat Yasin juga disebutkan ta'irukum ma'akum, ya, kesialan itu bersama kalian, artinya bahwa antum, kalian atau para pemirsa, para sahabat UB Radio misalnya mengalami hal yang tidak enak, ya, itu biasanya kan disebut dengan sial, ya, disebut dengan sial. Sebenarnya hal tersebut terjadi bukan disebabkan oleh orang lain, tapi itu disebabkan oleh perilaku kita, ya. Semuanya akan terjadi disebabkan oleh perilaku kita. Jadi orang yang tatayur istilahnya, orang yang mengatakan saya sial, atau membenarkan kata orang-orang yang mengatakan dirinya sial itu, maka ini laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk golongan kami. Au takahan, au tukahin, ya. Siapa yang mendatangi tukang ramal atau membenarkan ucapannya. Waduh, ini sekarang sering disebut dengan paranormal. Ya, bukan abnormal. Paranormal. Nah, paranormal ini juga termasuk di antara golongan tukang ramal. Oh, ini Anda tidak boleh, kalau lihat garis wajahnya nampaknya Anda tidak boleh bekerja di tempat yang banyak airnya. Kenapa? Ya tenggelam. Kalau sering masuk ke dalam airnya. Oh, ini menurut hitungan tanggal lahir Anda, jadi maka ini tidak boleh ini. Atau biasanya kalau di tahun politik itu kan banyak, ya, ada orang datang ke peramal, Pak, saya kalau maju lewat partai ini nanti nomor sekian kira-kira bagaimana? Oh, ini tidak baik, pindah ke partai ini, ya. Karena ternyata dukunnya simpatisan partai itu yang direkomendasikan. Jadi para peramal ini yang sekarang sering disebut dengan orang pintar, sering disebut juga dengan paranormal. Wahai paranormal, saya bukan sedang mematikan sumber ekonomi Anda, tetapi ini ingin saya jelaskan bahwa sesungguhnya di dalam Islam itu dilarang, ya, meramal sebenarnya. Jadi datang ke peramal dan juga membenarkan hasil ramalannya ini berbahaya. Laisa minna, kata Rasulullah, bukan termasuk di antara golongan kami. Au sahir au suhira, suhira lahu, atau mendatangi orang yang melakukan sihir lalu kemudian membenarkan sihir tersebut. Nah, Masya Allah, sahabat UB Radio yang dirahmati Allah SWT, semoga hari ini adalah hari-hari berbahagia untuk Anda semua. Puasa Anda senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Jadi kalau kita kembali kepada pembahasan kita, bahwa sesungguhnya zodiak atau ramalan bintang ini adalah ilmu yang tidak jauh beda dengan ilmu sihir. Oleh sebab itu kita seharusnya, ya, ketika teknologi sudah maju seperti ini, itu sebenarnya tidak usah kita lagi percaya tentang itu, karena berbahaya untuk akidah kita. Sesungguhnya masalah sihir, masalah peramal itu sudah ada di sejak zaman Rasulullah. Bahkan dulu Rasulullah ketika membawa ayat-ayat Allah, ketika membacakan Al-Quran, justru dia dianggap tukang sihir. Nah, hari-hari ini ada orang yang datang berpenampilan seperti seorang kiai, seorang ki gendeng, selain sebagainya yang ada banyak kinya itu. Lalu kemudian mereka membawa ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan untuk istilahnya membuat wibawa apa yang diucapkan. Nah, ini malah dosanya lebih besar, membawa ayat-ayat, menarik ayat-ayat
Al-Quran yang kemudian dijadikan jimat dan lain sebagainya. Maka wahai para normal, wahai para penyuka zodiak ya, yang suka peramalan bintang, segeralah bertobat. Apalagi Anda pelakunya, segera sebelum kiamat datang ini ya. Karena sesungguhnya ini adalah dapat merusak akidah seorang muslim. Apalagi Anda seorang muslim ya. Ini sangat berbahaya bagi perkembangan, bagi pertumbuhan akidah yang kita miliki. Lalu ini saya akan bacakan salah satu firman Allah di dalam Al-Quran tentang kita sering sekali kemudian menemukan orang-orang yang dianggap oleh kita adalah yang tahu masa depan. Wah ini apalagi sekarang pakai kartu lah, lebih modern lagi ya. Sebenarnya ilmu sihir dan ilmu paranormal serta peramal ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Jadi Anda ketinggalan zaman sebenarnya ya. Kalau dianggap ini zaman istilahnya zamannya sudah lewat itu masalah sihir itu. Sejak zaman Rasulullah itu sudah ada masalah sihir dan peramal. Bahkan mereka lebih canggih ya. Kalau sekarang kan kecanggihannya dibantu oleh teknologi, bahkan promosinya lewat situ. Nah, anehnya umat Islam hari ini itu menganggap hal biasa. Nah, inilah yang berbahaya. Ketika sesuatu yang sudah dilarang oleh Allah, jelas larangannya dalam hadis, jelas larangannya dalam Al-Quran, lalu dianggap biasa. Nah, ini akan terjadi penggerusan akidah umat Islam. Nah, untuk orang-orang yang senantiasa percaya tentang ramalan gaib masa depan, itu sebaiknya merenungkan ayat Allah ini. Dalam Al-Quran disebutkan kulla ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat An-Naml ayat 65. Sahabat UB Radio yang dirahmati Allah SWT, mari coba kita mengevaluasi, barangkali ada noda-noda tentang zodiak ini yang sudah mulai ada di dalam diri kita. Maka kita buang jauh-jauh, karena bahkan kalau bisa kita simpulkan itu, dan menurut ayat tadi itu, surat An-Naml tadi itu, bahwa sesungguhnya yang gaib itu hanyalah Allah yang tahu ya. Bahkan diri kita tidak tahu diri kita, Allah itu lebih tahu. Maka kesimpulannya dalam materi kita pada siang hari ini adalah, pertama, apabila ada orang yang datang ke seorang peramal atau dukun atau percaya tentang zodiak tadi itu, ramalan bintang dan lain sebagainya, lalu mempercayai ramalan tersebut atau tidak membenarkannya, maka itu tetap haram. Jadi datang saja itu sudah haram. Karena disebutkan man ata arrafan wasa'alahu an say'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina lailatan. Ini hukumannya berat bagi siapa yang hobi mendatangi tukang tenun. Datang saja, datang ke peramal, datang ke dukun, kemudian dia tanya sesuatu ya, hanya datang saja, tanya sesuatu. Ini belum masuk ke percaya apa tidak. Lam tuqbal sholatahu ya, lam tuqbal sholata. Jadi lam tuqbal lahu sholata arba'ina lailatan. Jadi Allah tidak menerima sholatnya 40 malam. Jadi sia-sia sholatnya. Meskipun sholatnya itu tetap tidak usah diulang karena sudah termasuk menggugurkan kewajiban ya. Ini hanya datang saja. Nah, apalagi terus kemudian kita gemar membuka ya, datang bukan berarti datang ke orang, membacanya saja itu sudah menjadi masalah, dihukumkan haram di dalam hadis ini. Lalu yang kedua, man ata kahinan au arrafan fasadaqahu bima yaqulu
faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini lebih, hukumnya lebih jauh lagi nih. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat UB Radio yang dirahmati Allah SWT, dua kesimpulan tentang materi kita pada hari ini seharusnya menjadi perhatian kita semua, agar jangan sampai kemudian kita dan anak-anak keturunan kita, terutama anak-anak milenial saat ini, yang kemudian berputus asa mungkin dengan hidupnya, sudah capek berusaha sini, berusaha, akhirnya ngambil jalan yang kurang normal. Pergilah dia ke paranormal, yang sesungguhnya juga gak normal, tidak normal semua. Maka pertama, mendatangi saja itu sudah hukumnya haram. Dan yang kedua, jika dia datang bertanya lalu kemudian membenarkan apa yang diomongkan oleh paranormal itu, maka dia termasuk orang yang kufur dengan apa yang diturunkan, yaitu berupa Al-Quran kepada Rasulullah SAW. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir dan mendengarkan, ya, sahabat UB Radio yang mendengarkan kajian atau materi kajian kita pada kesempatan hari ini, senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dari penyakit-penyakit akidah yang bisa menyebabkan kita syirik, lalu kemudian keimanan kita dianggap batal oleh Allah dan Rasulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa dan ibadah Ramadan yang lainnya senantiasa diberikan kekuatan, senantiasa diberikan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dari penyampaian saya, dan saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.